Nyonya kaya raya berharta miliaran, mengetahui putra bungsunya, sang CEO, menikahi seorang gadis yang wajahnya penuh bisul. Marah besar, ia langsung membawa kemoceng ke kantor putranya. Hal itu membuat sang CEO ketakutan. Namun sebelum ia sempat membela diri, ia dipukuli habis-habisan. Siapa sangka, CEO-nya bukannya marah, malah memuji kemampuan bela diri ibunya dengan riang. Namun yang kedua malah membentak CEO, si Zuiji. Mencari istri juga harus mencari yang menarik. Kalau sampai mempengaruhi gen keluarga, melahirkan anak yang jelek, maka harga diri keluarga Qin akan hilang. Si Zuiji, setelah berkata demikian langsung memerintahkan CEO untuk segera memanggil wanita jelek itu. Lihat dia, ibu. Dia penyelamat hidupku. Penyelamat hidupku. HMPH, masih ada orang yang bisa menyelamatkanmu. Hei, aku datang. Begini, ternyata beberapa hari yang lalu CEO diserang oleh pembunuh. Saat ia panik melarikan diri, tiba-tiba dihentikan oleh seorang gadis yang wajahnya penuh bisul. Kemudian tanpa bicara apa-apa langsung masuk ke mobil sang presiden. Seketika menyuruh presiden untuk segera mengemudi jika ingin selamat. Presiden yang bingung, melihat bayangan pembunuh sudah muncul di kaca spion. Ia khawatir gadis itu akan ikut terseret, maka ia memarahi gadis itu untuk segera turun dari mobil. Tak disangka, detik berikutnya pembunuh itu mengejar, dan langsung menghancurkan kaca jendela mobil. Untungnya gadis itu bereaksi cepat. 10 juta. 10 juta untuk menyelamatkan nyawamu. 10 juta bagi Qin Rye, bangsawan terkaya di ibu kota, bukanlah jumlah yang banyak, kan? Kau sebenarnya siapa? Orang asing yang kekurangan uang. Waktu tidak menunggu, Tuan Qin kedua. Setuju. Biarkan aku yang menggantikanmu. Duduk yang benar. Turun. Maaf. Kemampuan mengemudimu bagus. Belajar dengan siapa? Si Zuiju Kiki Feice. Mati saja kau, si Zuiju. Ini kondisi fisik macam apa sih? Naik mobil saja mabuk perjalanan. Ah, orang boleh bunuh, tapi ada di ninja. Dasar jelek, ngapain kau melihatku sampai mau muntah? Aku akan melawanmu. Ah, tidak, ah. Setelah gadis itu mengalahkan pembunuh itu, barulah CEO keluar dari mobil. Tapi gadis itu masih pusing. Melihat CEO, langsung muntah bubur ayam yang dimakan 3 hari lalu. Kau tidak mau hidup lagi. Mengemudi. Kau tenggorokanmu. Ini bukan mobil gelap. Turun. $10 juta. Apa? 10 juta menyelamatkan hidupmu. Qin Rye, orang berpengaruh di ibu kota. 10 juta tidak banyak, kan? Kau sebenarnya siapa? Orang yang kekurangan uang. Waktu tidak menunggu, Tuan Qin. Setuju. Biarkan aku yang melakukannya. Mau ngapain? Kau mengada-ada. Duduk yang benar. Ya ampun. 206. Gila banget. Masih ada yang lebih gila lagi. Remnya rusak. Telepon. Suruh orangmu bawa dokter ke sini. Kim Jun. Segera bawa orang-orang ke jalan Jiangsui. Dia bahkan menganggap dirinya sebagai sabuk pengaman. Melindungiku. Hati-hati. Jalan kecil, jalan kecil. Mereka bahkan mengejar. Bagus, bisa dijadikan rem. Duduk yang benar. Baik. Turunkan aku. Ah, senang sekali. Kemampuan mengemudimu bagus. Belajar dari siapa? Game balap online. Mati kau. Kondisi fisiknya bagaimana ini? Bahkan naik mobil saja mabuk perjalanan. Orang boleh bunuh, tapi tidak boleh. Dengan apa kau, makhluk jelek, melihatku saja ingin muntah? Aku akan melawanmu habis-habisan. Tidak, tidak, tidak.
Kau tidak bertanya mengapa aku dikejar-kejar. Kau juga tidak bertanya padaku, mengapa kalian bela dirimu begitu bagus? Setiap orang punya rahasia. Apa yang perlu ditanyakan? Tuan terluka. Bersandarlah sedikit. Tuan muda kedua, Anda berdarah, bukan darah. Apakah sedang haid? Ini, anggap saja hadiah dariku. Transfer 10 juta. Oh, Anda telah menerima 10 juta. Tunggu dulu. Nyawa Kin RY ini, lebih dari 10 juta. Nanti kalau ada apa-apa, bisa langsung telepon saya. Terima kasih. Sakit, 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 sakit. Jadi tuan kedua suka tipe ini. Makanya masih jomblo umur 28 tahun. Katamu mau cari yang secantik itu memang susah. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Pasien di Afrika membutuhkanmu. Pergilah. Beberapa orang awalnya terlihat tidak menarik, tapi sebenarnya jika lihat lebih lama, tetap saja menarik loh. Naik mobil yuk. Kak, kamu sudah keluar rumah sakit kok nggak pulang? Ibu dan aku sama-sama sangat khawatir padamu. Pergi. Kiao Ying. Ling Ling juga khawatir padamu. Kau begitu menyia-nyiakan perasaannya. Tidak baik, kan? Kenapa kau tidak mau jadi pacarku? Apa? Aku sudah bilang padamu, tapi kamu tidak mau jadi pacarku. Sungguh menyia-nyiakan perasaanku. Tidak baik, kan? Sehebat ini. Wah, tampan sekali. Benar-benar. Kim Yu, teman sekelas, aku sudah mendengar pidato kamu. Kamu bilang setiap orang memiliki hak untuk mengejar cinta. Aku suka kamu. Aku tidak suka kamu. Ini benar-benar seperti katak ingin memakan daging angsa. Dengan tampang sepertimu, layak juga Qin Yu menyukaimu. Tidak tahu malu. Ada urusan apa denganmu? Mulutku ada di badanku. Mau bicara apa terserah aku. Ini kebebasan berekspresinya aku. Memukul seperti itu saja tidak tahu sakit tangannya. Bukankah orang yang dipukul yang lebih sakit? Mulutmu milikmu sendiri. Itu kebebasan berekspresimu. Tamparan di wajahmu adalah kebebasan bertindakku. Kau tidak mau dipukul, minggirlah. Apa itu? Mari kita lihat Tuan Qin yang selalu serius itu. Tersenyum lebar seperti ini. Aku juga ingin melihat orang yang menarik ini. Ini adalah proposal permohonan dari sekolah sebelumnya, mengenai perluasan pembangunan perpustakaan kampus. Sudah saya setujui. Hahaha. Hal sepele seperti ini, kau masih repot-repot datang sendiri. Sekalian saja. Boleh kok, si jelek. Sekarang bahkan tikus mati pun tidak kau takuti lagi ya. Qin Yu. Bisakah kau membantuku? Ling Ling, kau memang terlalu baik hati. Dia selalu melawanmu. Kali ini biar dia kapok. Apa? Mau berkelahi? Ya. Tamparanmu ke adikku itu. Hari ini akan kuberikan balasan 5 kali lipat. Sudah kubalas. Jelek. Berani sekali kau memukulku. Kakak. Jangan mendekat. Mau ngapain? Kiao Ying, kau seorang perempuan. Selalu dapat nilai terendah. Sekarang malah belajar berkelahi. Apakah kau tahu sekolah? Ujian 10 kali berturut-turut tidak lulus. Akan dikeluarkan. Hari ini adalah kesempatan terakhirmu. Tidak tahu diri. Kalian berdua, pergi ke belakang. Kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Ujian akan segera dimulai. Pulang sekolah tunggu aku.
Mau ngapain? Qiao Ying berhenti. Ujian baru dimulai 10 menit yang lalu. Isi dulu lembar ujianmu sampai penuh baru pergi. Jangan kira sekolah tidak berani memecatmu. Qiao Ying berhenti. Qiao Ying, agar tidak dipecat dari sekolah, kau benar-benar menggunakan segala cara ya. Penguasa baru dengan nilai sempurna. Sepertinya aku harus mengenalmu lagi. Maksudmu apa? Kau tidak tahu. Nilai sempurna. Kau cukup berhasil berbuat curang. Kaulah yang terbaik dalam hal kecurangan. Kau bilang aku menyontek. Buktinya. Sebentar, semuanya berhenti dulu. Apakah ada di antara kalian yang melihat dia menyontek tadi? Tidak ada satupun yang melihat dia menyontek. Ada, aku bisa membuktikannya. Dia mencontek jawaban saya. Mencontek jawabanmu, lebih baik aku mengosongkan saja jawabannya. Kau. Cukup, jangan berisik. Meskipun tidak ada saksi mata, seorang murid yang selalu mendapat nilai terendah, tiba-tiba mendapat nilai sempurna. Hanya ada dua kemungkinan, entah mencontek atau menyontek. Siswa yang bodoh tidak mungkin maju. Maju pun, tidak mungkin melebihi Qin Yu Kan. Soal terakhir, bahkan Qin Yu pun tidak bisa mengerjakannya. Mana mungkin kau tidak mencontek soal ujian sebelumnya? Iya, Kak. Meskipun kau bawa pulang kertas ujian dan minta bantuan Mama, Mama juga tidak akan percaya kau bisa mendapat nilai sempurna. Pada akhirnya, kalian tidak punya bukti. Qiao Ying, masalah ini. Awalnya aku ingin menyelesaikannya secara pribadi denganmu. Tapi jika kau terus berdebat di sini, karena kau mencontek, aku bisa membuat sekolah memecatmu. Tanpa bukti menuduh siswa mencontek. Yang seharusnya dipecat adalah kamu. Qiao Ying, kamu melakukan apa? Mau memberontak? Ya, sembarangan menuduhku curang. Aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Menuntut Ting. Benar-benar lelucon. Kamu tahu di mana pintu pengadilan. Dia tidak perlu tahu di mana pengadilannya. Pengadilan sudah kubawa ke sini. Capsek, ada apa ini? Qin Xian, ini sekolah. Tidak perlu sampai selebay ini, kan? Ini sudah bukan sekolah lagi, melainkan ibu kota. Di ruang sidang pengadilan sirkuit pertama. Bagaimana? Apakah pengaturan saya memuaskan? Lumayan. Tapi tempatnya agak sempit. Penggugat dan tergugat masing-masing duduk. Siapa orang itu? Pamer kekuatannya sampai sebesar ini. Bahkan kepala sekolah pun takut padanya. Kau sebaiknya lebih sedikit bicara. Ada apa denganmu? Sebelum persidangan dimulai, aku akan menjelaskan situasinya terlebih dahulu. Dasar perkara dalam kasus ini adalah mengenai kasus kecurangan ujian siswi Qiao Ying. Terdakwa, apakah Anda memiliki pengacara? Pengacara, tampaknya terdakwa memilih untuk membela diri sendiri. Maka, penggugat, Qiao Ying, memilih tim pengacara elit dari grup Qin. Dan juga Qin Xian, CEO-nya, serta Qin Xian, CEO-nya. Sial, dia tuan muda Qin kedua. Tuan muda kedua bahkan membela Qiao Ying. Orang ini adalah paman keduamu. Qin Xian, orang paling berpengaruh di ibu kota. Diam, saya umumkan, sidang pengadilan keliling pertama. Dimulai. Aku sudah berseteru dengan Tuan Qin. Harus kukatakan dengan tegas bahwa Qiao Ying berbuat curang. Lagi pula, dia adalah musuh publik di kelas. Tidak ada yang akan membantunya. Tuan Qin, orang seperti Qiao Ying sama sekali tidak pantas mendapatkan bantuan Tuan. Tuan bisa bertanya, tidak ada seorang pun di sini yang percaya bahwa Qiao Ying bisa mendapat nilai sempurna. Benar. Seperti Qiao Ying, yang bodohnya minta ampun, selalu mendapat nilai terendah, mungkin sekali-kali mendapat nilai 100. Jelek rupa, buruk hati. Tuan Qin kedua, Anda jangan sampai, karena iba pada yang lemah. Sampai tertipu ya. Jelek rupa, buruk hati. Qiao Ying menyontek. Jelek rupa, buruk hati. Diam. Silakan terdakwa menunjukkan bukti. Meskipun tidak ada bukti, tetapi ada saksi. Teman-teman yang hadir di sini, semuanya bisa bersaksi. Karena saya melihat sendiri, dialah yang menyontek. Lagi pula CCTV-nya rusak. Apakah dia menyontek? Bukankah tetap aku yang menentukan? Tadi tidak ada seorang pun yang melihatku. Sekarang semua melihat langsung. Kalian benar-benar. Sudahlah, jangan khawatir, ada aku. Yang Mulia Hakim, pihak penggugat memohon untuk menghadirkan bukti. Permohonan dikabulkan. Pihak kami telah memperbaiki rekaman CCTV ruang ujian. Kami memohon untuk memutarnya di persidangan. Pihak kami telah memperbaiki rekaman CCTV ruang ujian. Kami memohon untuk memutarnya di persidangan. Itu adalah dokumen yang telah dilegalisasi. Bukti video yang telah diperbaiki. Panitera, Hakim Ketua, tidak ada pemalsuan. Panitera, Hakim Ketua. Bukti sah. Diputar di persidangan.
Dari video tersebut terlihat, klien saya 10 menit setelah ujian dimulai, sudah mengumpulkan jawabannya. Selama ujian tidak ada kecurangan. Itu adalah klien kami. Laporan tes IQ-nya mencapai membuktikan klien kami mampu mendapatkan nilai sempurna. Tidak mungkin. Kalau dia sepintar itu, kenapa dulu waktu ujian cuma dapat 18? Pikiran jenius selalu berbeda dari orang lain, dan selalu ada yang menganggap kerendahan hati seorang jenius sebagai kelemahan yang bisa dieksploitasi. Buktinya sudah jelas. Apakah sudah bisa diputuskan? Pengadilan memutuskan bukti penggugat sah. Terdakwa dinyatakan bersalah. Tidak, tidak, Yang Mulia Hakim. Saya hanya berbicara sembarangan saja. Bagaimana bisa Yang Mulia menyatakan saya bersalah? Betapa mudahnya kau mengatakannya. Kau begitu mudah mengatakannya, hingga menghapus semua prestasi seseorang. Kau seenaknya saja mengatakannya, hingga menjatuhkan reputasi seseorang ke dalam lumpur. Capsek, Ma Xiu Hua menjadi guru, yang menghasut siswa untuk melakukan perundungan. Tidak bermoral sebagai guru. Guru ini sudah habis masa kerjanya. Segera dicopot dari jabatan guru. Dan kalian juga ikut-ikutan tanpa berpikir. Kalian tadi bilang apa tentang Qiao Ying? Jelek dan jahat. Saya rasa kalianlah yang paling buruk rupa dan jahat. Cari tahu informasi mereka. Saya, Qin, akan mengurus mereka dengan baik. Baik. Tuan Qin, silakan hubungi saya jika ada waktu. Anda telah bekerja keras. Bagaimana? Apakah Anda puas dengan hasil penanganan hari ini? Puas. Tapi persiapanmu terlalu berlebihan. Yang nggak tahu, kirain aku ini apa? Kesalahan besar selama 1000 tahun ya. Demi kamu, itu sepadan. Lagi pula kamu pernah menyelamatkan nyawaku. Terima kasih ya. Hanya itu. Apalagi yang Tuan kedua inginkan. Lusa keluarga Qin saya akan mengadakan sebuah acara amal. Saya kekurangan teman wanita. Kau tidak takut membuatku malu? Jangan-jangan Qiao ini takut membuat dirinya sendiri malu. Tidak. Jelas, kita sepakat. Nanti aku jemput kamu. Tidak perlu. Kuil kecilku tak mampu menampung dewa besar. Terima kasih. Baiklah, Tuan Muda kedua. Tamu sudah menunggu di kantor selama 2 jam. Kembali ke kantor. Aku dari kecil sampai besar, selalu dibuli. Dihina jelek. Aku sangat ingin bisa seperti adikku. Bersinar di tengah keramaian. Hari ini aku akan menyatakan cintaku pada Kak Qin Yu. Hari ini hari ulang tahun sekolah. Ling Ling gugup lagi. Kalau aku, pasti bisa berakting lebih baik. Tapi mereka menganggapku jelek. Memenuhi keinginanmu sebagai agen internasional top. Mengubah penampilan itu terlalu mudah. Krim penghilang bekas luka dan noda ini memang agak wow, tapi efeknya cukup bagus. Baiklah, keluar lagi. Pasti bisa membuat mereka terkejut. Ling Ling, malam ini kau sangat cantik. Semua pria di sini sedang menatapmu. Tapi kau adalah wanitaku. Aku sangat senang, aku juga senang. Ayu. Undangannya, sudah kau berikan pada kakakku. Oh, sudah kuletakkan di mejanya. HMPH, Qiao Ying, kau harus datang ya. Aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Pastikan kau akan hancur. Tamu penting datang. Wah, dia Qiao Ying. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin?
Qiao Ying tidak mungkin secantik ini. Bagaimana Qiao Ying bisa secantik ini? Dia tidak mungkin kakakku. Kakakku punya bekas luka di wajahnya. Itu karena sayatan perawat waktu dia lahir. Tidak mungkin hilang begitu saja. Apalagi dia juga pernah operasi plastik. Dan semuanya gagal. Mungkin hanya namanya saja yang sama. Nona, maukah Anda berkenan menarikan satu tarian? Pergi. Jangan kurang ajar. Belum pernah lihat orang yang sengaja cari muka untuk dipukul. Terakhir di kelas, aku pukul sampai terbang. Masih kurang. Kau Qiao Ying. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Percaya atau tidak, aku juga tidak punya waktu. Ngobrol denganmu. Cepat pergi. Hei. Perempuan si Alan, jangan paksa aku untuk menggunakan kekerasan. Kalau begitu, coba gunakan kekerasan. Pernah bertemu Tuan Qin kedua. Inilah pria terbaik di dunia. Orang paling berkuasa. Kemanapun ia pergi, semua orang memberi jalan. Kudengar kau berniat menggunakan kekerasan. Tuan Qin kedua, aku tidak tahu. Aku tidak bermaksud meniru caramu. Maaf, maaf, salahku, aku tidak akan menghubunginya lagi. Salahku, bawa Qin Jun pergi. Tangani dengan baik. Tuan Muda Qin, Tuan Muda Qin, Tuan Muda Qin. Maaf, aku terlambat. Kau datang terlalu cepat. Sepertinya aku yang menggagalkan rencanamu. Jika aku tidak datang, apa yang akan kau lakukan hari ini? Hidupku tidak mengenal kata jika. Aku malah penasaran. Tuan Qin tetap bisa mengenali aku dalam sekejap. Aku berbeda dengan orang-orang yang hanya menilai dari penampilan. Aku lebih mementingkan batin. Nona Qiao, bolehkah saya meminta Anda untuk menari? Tuan Qin-lah pria sejati. Hanya saya, siapapun tidak pantas. Permisi sebentar. Baru ini selera yang benar, cantik dan menarik. Cantik dan juga berkarakter. Aku tidak mau wanita jelek itu sebelumnya. Jeleknya sampai bikin langit runtuh. Kau masih memikirkannya terus. Sampai-sampai aku sempat meragukan orientasi seksualmu. Benarkah? Bukankah itu sudah jelas? Qin Jun. 50 miliar yang baru saja masuk. Saya transfer ke proyekmu di Kota Timur. Terima kasih, Tuan Kedua. Bukan Tuan Kedua. Bukan untuk membangun institut risetku. Bagaimana bisa untuk Qin Jun? Aku tiba-tiba sangat membencimu. Boleh. Aku tiba-tiba sangat membencimu. Bolehkah? Ceritakan padaku, kenapa Tuan Muda tiba-tiba berubah pikiran? Apakah aku salah bicara? Kau selalu salah bicara, bukan? Oh, adik perempuan yang harum sekali ya. Ayo temani kakak bermain sebentar. Mulutmu bau sekali, jangan terlalu dekat. Kau tahu aku siapa? Orang berpengaruh nomor satu di Qin. Qin Xian adalah sepupuku. Oh, kau adalah sepupu Qin Xian. Bagaimana? Tahu takut ya? Kalau begitu, mainlah dengan baik bersama kakak. Baiklah. Main apa? Haha. Kalau begitu, mari kita mulai dengan menyalakan rokok dulu. Rokoknya ada di saku. Ambil sendiri. Oh iya. Lihat 3 batang rokok ini. Apakah mirip dengan dupa yang biasa kau bakar? Tidak mengenali yang baik. Ya. Sudah terbiasa. Sekarang aku selalu seperti ini. Baik. Hari ini, aku akan mengajarimu bagaimana orang yang punya mulut seharusnya berbicara. Saya Chen Shaojie. Dulu ketika Bapak kembali ke desa untuk acara pemakaman leluhur, saya pernah bertemu Bapak. Saya bisa dibilang, apakah saudara sepupu Bapak? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Gadis kecil yang menyebalkan ini. Dia menggosip tentang Tuan, dan aku berhasil menangkapnya basah. Aku sedang akan mengajarinya pelajaran. Benarkah? Bagaimana kau berencana untuk mengajarinya pelajaran?
Tentu saja dengan merobek mulutnya. Dan mengajari dia bagaimana berbicara dengan baik. Baik. Mempertahankan reputasi tuan muda kedua adalah tugasku. Tunggu aku di luar. Saya bisa. Aku tahu kau bisa. Tapi kau masih pelajar. Beberapa hal lebih baik jika aku yang mengurusnya. Baik. Hancurkan mulutnya. Ah, beri dia pelajaran. Tuan muda, saya salah, tuan muda, saya benar-benar tidak tahu bahwa gadis itu adalah orang tuan muda. Jika saya tahu, aku juga tidak berani. Sudah terlambat. Kim Jun. Bukan, bukan, bukan. Tuan muda kedua, ini bukan urusan kami. Tuan muda Chen menyukai gadis itu. Gadis itu tidak setuju. Tuan muda Chen bahkan marah. Kita belum mulai apa-apa. Ternyata kalian naksir dia. Orang yang kusuka. Aku sendiri saja tidak berani menyentuhnya. Kalian berani memukulnya. Kim Jun. Cari tahu identitasnya. Semua orang yang berhubungan dengannya. Pemboikotan di seluruh industri. Tidak, Tuan kedua. Tuan kedua, aku tidak akan berani lagi. Sampah-sampah ini memang harus dibersihkan. Benar. Cantik itu memang merepotkan. Tidak senyaman dulu. Tunggu aku sebentar. Ayo. Tuan, antar saya. Jelek banget, ngapain dia ada di sini? Gimana sama si cantik tadi? Jalan. Di sini saja. Oh, berhenti. Tunggu sebentar. Aku masih ada urusan. Nona, bunga ini sangat cocok untuk Anda. Silakan terima. Di dalamnya ada nomor kontak saya. Tidak mau. Karena aku tidak setuju. Pak tua ini. Meskipun kau adalah orang tua dari Nona ini, kau tidak bisa ikut campur dalam hubungan bebas ini, kan? Orang tua. Tuan kedua, kau menghalangi bunga persiku. Bunga persik yang buruk seperti ini, kau yakin mau? Tuan kedua benar. Nona, bolehkah saya berkenalan denganmu? Tidak boleh. Nona, keluarga saya kaya raya, punya banyak harta. Boleh berkenalan. Nona, tambang keluarga saya lebih besar dari miliknya. Yang tidak mau mati, minggir semua. Ada apa? Kamu terlihat terganggu. Cantik itu memang merepotkan. Tidak sesederhana dulu. Tunggu sebentar. Saya masih ada urusan. Saya berhutang nyawa padamu. Kalau ada apa-apa, hubungi saya kapan saja. Baik. Kenapa Tuan kedua begitu menyukai Nona Kiao? Kenapa tidak menyatakan perasaanmu padanya? Waktunya belum tepat. Takut Nona Kiao menganggapmu sebagai paman. Mungkin karena kau tua. Jelek sekali, akhirnya kau datang juga. Kau membuatku menunggu lama sekali. Mau berkelahi, sebenarnya. Aku tidak ingin, dengan cara kasar seperti ini, bersikaplah baik padaku. Tapi aku sedang sangat tidak mood hari ini. Aku juga suka cepat selesai. Mulai saja. Hari ini aku akan membunuhmu. Untuk membalaskan dendam adikku, Geng Jingjing. Itu tidak mungkin. Ayo. Cepat bangun, aku akan memberimu uang tambahan. Kalau lenganmu patah, aku akan memberimu 10.000. Kalau kakimu patah, aku akan memberimu 100.000. Sobat, demi uang, kita hadapi dia. Karena kau begitu ingin mati. Maka aku akan memenuhinya.
Ini masa menstruasi mempermainkanku. Jelek, mati saja kau. Bagaimana? Apakah kau terluka? Aku tidak terluka. Kau ngapain? Kau terluka. Aku tidak terluka. Aku melihat darah di celanamu. Ini pria lugu macam apa sih? Aku sampai melihat darah di celanamu. Ini pria lugu macam apa sih? Kim Jun. Suruh Bailing datang ke villa dalam 10 menit. Bukan, 5 menit. Iya. Aku memang. Keluarga datang. Kau terluka. Jangan bicara dulu. Aku tidak terluka. Sudah, jangan bicara dulu. Hematkan energimu. Lalu bagaimana dengan orang-orang ini hari ini? Semua di penjara seumur hidup. Periksa lagi dengan teliti. Tuan kedua. Bagaimana? Dia sebenarnya terluka di mana? Kok bisa banyak sekali darahnya? Tidak apa-apa. Lebih baik kau sendiri yang mengatakannya padanya. Ada beberapa hal yang harus dia ketahui. Karena dia peduli padaku. Sabar, sabar. Bailing, sebenarnya apa yang ingin kau sampaikan padaku? Tidak adakah wanita yang lebih tua di sekitarmu? Tidak ada seorang pun yang memberikanmu pendidikan seks yang tepat. Tidak ada. Ibuku sangat sibuk. Aku sejak kecil tidak punya banyak waktu untuk bersama dia. Tuan Qin. Sekarang teknologi sudah sangat maju. Bagaimana kalau Bapak repot-repot mengeluarkan ponsel Bapak untuk memeriksa setiap perempuan setiap bulan? Mengalami menstruasi itu seperti apa? Baik. Istirahat yang cukup. Minum air hangat banyak-banyak. Memang benar-benar kepedulian dari pria lugu. Murah dan tidak berguna. Tuan Qin, aku sudah hampir sembuh. Aku masih harus sekolah besok. Kau telah menyelamatkan nyawaku hari ini. Aku juga menyelamatkan nyawamu. Kita berdua impas. Maksudmu dengan mengatakan itu, ingin memutuskan hubungan denganku. Maksudmu dengan mengatakan itu, ingin memutuskan hubungan denganku. Aku tidak suka berhutang pada orang lain. Aku juga tidak suka orang lain berhutang padaku. Aku kebalikannya denganmu. Aku malah suka kalau orang lain berhutang budi padaku. Terutama, yang jenis hutang yang tidak akan pernah bisa terbayar itu. Sudahlah, kau tak perlu banyak bicara. Besok ya, aku minta Kim Jun mengantarmu kembali ke sekolah. Kita selesaikan urusan yang belum selesai nanti saja. Kita hari ini ada pertandingan kelompok putra-putri. Kita pemanasan dulu. Ayo. Gerakan putaran pertama. Siap. 1, 2. Su Shiji si brengsek itu, dibantu 4 pria dewasa, masih saja tak mampu mengalahkan Qiao Ying seorang wanita. Qiao Ying, jelek sekali. Tiap datang bulan pasti sakit. Kalau sampai masuk air, pasti sakit setengah mati. Kalau langsung tenggelam lebih baik. Ini jadwal kuliah Nona Qiao semester ini. Silakan lihat. Penjas. Dia ada kelas penjas hari ini. Kelas penjasnya siang ini. Apakah ada yang salah menurut Anda dalam keadaannya seperti ini? Bagaimana mungkin dia bisa mengikuti kelas penjas? Siapkan mobil, pergi ke Universitas Ibu Kota. Tunggu dulu. Panggil. Bailing juga. Saya urus. Yaoi, ada apa sih denganmu? Kau tidak tahu kalau hari ini ada pelajaran renang. Kenapa masih pakai seragam sekolah? Izin tidak masuk. Tidak diizinkan. Ini bukan alasan khusus. Meskipun ada alasan khusus, harus ada surat keterangan dari dokter sekolah. Hai tidak termasuk. Petugas kesehatan sekolah tidak ada hari ini. Atlet wanita lain masih bisa ikut lomba pas menstruasi. Malah bisa menang juara. Kok dia lebay banget sih? Emang orang jelek banyak tingkahnya. Set, pelan-pelan. Nanti aku panggil kakakku. Kin RY. Laporin kamu. Bahaya loh. Sudah-sudah. Jangan buang waktu orang lain. Cepat ganti baju. Surat keterangan dari UKS tidak ada. Surat keterangan dari ahli dunia boleh, kan? Iya, iya,
Baru saja aku masak bird's nest dengan goji berry. Kenapa kamu tiba-tiba datang? Baru, tentu saja untuk mencegahmu. Ikut pelajaran olahraga, kan? Kau bilang aku baru saja tidur, lalu ditarik ke sini. Bahkan cukup segala penghargaan selama bertahun-tahun ini. Kukira ada urusan penting apa. Ternyata memang untuk membantumu izin sakit. Bailing. Kau tidak bicara. Tidak ada yang menganggapmu bisu. Aku sudah mengurus cutimu selama 5 hari. Pelajaran beberapa hari ini. Akan ku bantu susul keadaan tubuhmu beberapa hari ini. Kalau ada yang tidak nyaman, bilang langsung padaku. Sudah bisa. Kau sudah bilang untuk kedua kalinya. Kalau kau bilang lagi untuk ketiga kali, aku akan menyesal telah menyelamatkanmu. Surat keterangan dari UKS tidak ada. Surat keterangan dari ahli dunia boleh, kan? Pak Qin, Tuan Qin kedua, salam hormat saya. J2W, dokter kedokteran dari MIT, ahli bedah saraf, Asosiasi Medis Internasional, penerima penghargaan penelitian kedokteran Lasker. Apakah saya memenuhi syarat untuk memberikan surat keterangan kepada teman sekelas Kiao bahwa ia tidak dapat mengikuti pelajaran olahraga karena menstruasi? Baik, tentu saja. Hahaha. Kalau begitu, bolehkah aku pergi? Silakan. Pergilah. Ayu. Di sekolah. Kamu harus rajin bergaul dengan teman-temanmu ya? Baik, Pak D. Terima kasih atas nasihatnya, Pak D. Memohon izin saja sampai harus melibatkan pakar dari Lasker Award bidang kedokteran klinis untuk datang ke sini. Sangat menakutkan. Bu Guru, maka mulai sekarang jangan ganggu Qiao Ying lagi. Kau belum menyadari. Bahkan Qin Yu pun tidak berani berkata apa-apa. Kau mau kemana kau? Aku tidak enak badan. Izin. Kau. Aku bilang kamu. Ayo, jangan marah lagi. Ling Ling. Apa aku ini tidak berguna? Hanya di depan paman kedua. Aku ini bukan apa-apa. Menghormati orang tua memang seharusnya. Hanya saja, Pak Tua selalu datang ke sekolah karena urusan kakakku. Dia datang ke sekolah, itu juga sangat mengganggu kita semua. Seandainya Pak Tua tidak datang ke sekolah, alangkah baiknya. Tenang saja, aku punya cara. Paman paling nurut sama nenek. Maaf ya. Aku akan pergi sebentar. Jangan kirim orang untuk mengikutiku. Baik. Dia memang punya kepribadian, aku suka. Minggir. Qin Xian. Bu, kenapa ibu datang? Kenapa aku datang? Mau ikut? Aku bahkan sudah tidak punya cucu. Bu, ini kamu dengar dari mana sih? Baiklah. Jangan sok pura-pura di sini. Hei, kamu di luar sana. Akhirnya memelihara perempuan secantik apa sih? Lahirnya anak yang sangat jelek. Orang yang tidak berguna. Keluarga Qin kita, ini berarti tidak bisa mendapatkan istri, atau tidak mampu membesarkan anak, membiarkanmu berkeliaran di luar sana. Diam-diam. Panggil anak jelek itu kemari untuk menemui saya. Mah, itu penyelamatku. Penyelamatku. Masih ada orang yang bisa menyelamatkanmu. Aku. Begitu, lalu begitu. Maksudmu, yang menyelamatkan si Yan waktu itu? Iya. Pergi. Ambilkan kotak perhiasan saya. Aku ingin mengenakan seluruh perlengkapan tempurku. Baik. Perlengkapan tempur apa? Ini dia. Aduh. Yang ini nih, ini hadiah ulang tahunku yang ke-60. Sekarang pakailah untuk menambah ramai suasana. Menambah ramai suasana apa? Ketemu calon menantu perempuan saya. Penyelamat hidupmu. Tidakkah aku harus berdandan mewah? Bu, tadi kau tidak mengatakan seperti itu. Omong kosong. Kau kan tidak memberitahuku. Penyelamatmu adalah ahli itu. Nak, bagaimana perkembangan kalian sekarang? Nyonya tua. Tuan muda kedua masih belum menyatakan perasaannya. Barang-barang gak berguna. Di saat-saat krusial begini, masih harus ibumu ini yang turun tangan. Xiao Ying. Beliau ini ibuku. Nyonya Qin. Xiao Ying, sayang, sini, silakan duduk. Xiao Ying, kau adalah penyelamat hidup anakku. Dia juga penyelamat hidupku. Pertemuan pertama kita, aku juga tidak punya apa-apa untuk diberikan. Ini adalah pusaka keluarga Qin kita. Silakan kau terima, hanya bermain-main saja. Balas budi menyelamatkan nyawa. Terima saja. Lumayan. Anakku di mana? Di mata orang lain mungkin dia tidak berguna. Tapi di hatiku sebagai ibunya, dia adalah hartaku. Hanya bisa memberikan pusaka keluarga ini, sebagai tanda terima kasih. Xiao Ying, biasanya kamu
Apakah pernah merasa terganggu dengan penampilanmu? Pernah. Tante akan memberikanmu satu hadiah lagi. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi merasa terganggu dengan hal itu. Pergi. Qiao Ying, emosinya meledak-ledak. Jangan sampai Nyonya tua terluka. Tidak akan. Dia ini. Ikut dan lihat. Cepat, periksa dia dengan baik, terutama bekas luka di wajahnya. Bu. Sebenarnya saya rasa saya tidak perlu. Tidak, kau perlu. Nak, kau tidak perlu khawatir. Teknologinya di sini sangat bagus. Hanya butuh 1 jam. Kau akan berubah total. Nanti tidak akan ada lagi kekhawatiran tentang penampilan. Nyonya, sebenarnya saya, sudah. Tidak perlu khawatir. Ayo, pergi. Pergi. Calon menantu perempuan saya ini. Dia memang hebat. Hanya saja, wajahnya agak minder. Nyonya Qiao, punya mertua sepertimu. Benar-benar beruntung. Tapi tenang saja, teknologi rumah sakit kami berkelas dunia. Kita tunggu saja di sini. Baik. Jangan khawatir. Kami akan segera selesai. Saya menyuruh kalian untuk melakukan operasi. Bagaimana kalian bisa membuat anak saya menghilang? Kalian kemanakan anak saya? Minggir kalian. Nyonya, ini, si Yan. Cepat datang ke salon kecantikan. Xiao Ying hilang. Sebenarnya aku, kau jangan bicara dulu. Tunggu. Kau bicara lagi, Nyonya Qin. Saya Qiao Ye. Aduh, sekarang teknologi operasi plastik sudah semaju ini. Kau ini baru masuk sudah keluar lagi. Oh. Qin Meiren memang seperti ini. Ini adalah wajah asli Nona Qiao. Itu semua hanya efek riasan saja. Ya. Dia memang seperti itu. Lalu bukankah kau bilang, kau memiliki masalah dengan penampilanmu? Ya. Mereka selalu mengirimi saya hadiah. Aku sangat bingung. Ayo kita pulang. Xiao Ying, keluargamu kerja apa? Sudah putus hubungan. Aku akan membuatnya untukmu. Xiao Ying, jangan. Jangan ikut campur. Mati saja kau. Hei, jangan mendekat. Tasmu. Aduh, kau ini anak terlalu impulsif. Barang-barang seperti ini banyak di rumah kita. Hilang ya hilang saja. Bagaimana kalau kau sampai terluka? Lain kali jangan seperti ini lagi ya. Qiao Ying. Kau tidak apa-apa kan? Kenapa kau datang? Aku lewat sini. Jangan pedulikan itu dulu. Kau benar-benar tidak apa-apa kan? Aku sudah periksa. Selama beberapa waktu ini kamu tidak boleh melakukan olahraga berat. Kalau tidak, lukamu akan semakin parah. Ngecek ini ngapain sih? Aku. Badan ini benar-benar tidak bisa diandalkan lagi. Tidak apa-apa, kan? Qiao Ying. Lawanmu. Tapi kekasih masa kecil Tuan Qin kedua. Kita lihat nanti bagaimana kau masih berani sombong. Xiao Ying bagaimana? Xiao Ying tidur. Bailing bilang dia cedera waktu kecil. Kerugian besar. Masa menstruasinya harus dirawat seperti nifas. Anak ini Xiao Ying. Suaranya bikin kasihan. Nanti kamu jangan sampai menyia-nyiakan dia ya, Kak. Halo, Tante, aku sudah pulang ke Indonesia. Xiao Su, ya, kamu sudah pulang. Iya, bolehkah aku tinggal di rumah kalian? Tinggal di rumah kami. Iya, nanti aku akan datang. Sampai jumpa, Bibi. Xiao Su sudah pulang ke negara asalnya. Bai Xiao Su. Cucu dari teman seperjuangan kakek yang sudah meninggal. Iya. Itu juga perjodohan yang diatur kakekmu untukmu. Calon istri. Hah, kok aku nggak tahu? Anak itu di mana? Dia hampir seusia dengan Xiao Ying. Waktu itu masih kecil. Aku tidak terlalu memikirkannya. Tapi dia memikirkannya. Selama 2 tahun di luar negeri itu, dia sering mengunjungi rumah kita. Kalau begitu, batalkan saja pertunangannya. Sekarang kamu sudah punya Xiao Ying, kan? Tentu saja harus dibatalkan. Tapi,
Kamu tidak boleh terlalu kasar padanya. Lagi pula kakeknya yang sudah meninggal dan kakekmu yang sudah meninggal. Pernah berjuang bersama, kan? Baik, sudah mengerti. Ini dia, ini dia. Sekarang ada pertunjukan yang bagus nih. Ayu. Kakakku, dia tidak akan menyulitkan Xiaozu, kan? Bai Xiaozu, tapi dia tunangan paman keduaku, ya. Dia tidak berani. Ini tempat dudukku. Maaf ya. Tempat ini sudah aku duduki. Kalau kamu mau duduk, duduklah di sana. Dengan penampilan seperti ini, berani-beraninya merebut kaki Yan dariku. Memang benar-benar katak ingin memakan daging angsa. Kau menyuruhku duduk di samping tempat sampah. Bukannya begitu maksudku. Aku hanya ingin memberitahumu. Setiap orang seharusnya mengetahui posisinya sendiri. Jelas sekali. Kamu sangat cocok di sana, kakak. Jangan gegabah, si Bai Xiaozu ini. Tapi dia tunangannya Tuan Qin kedua. Kau juga tidak ingin membuat Tuan Qin kedua marah, kan? Qin Xian ingin menikah denganmu. Benar. Kedua orang tua kami sudah menentukannya. Dan bahkan sudah bertukar barang perjanjian. Batu giok putih lemak domba dari dinasti Han ini. Aku dan kakak Xian masing-masing memegang satu. Iya. Kau bisa pergi. Maksudmu apa? Kak. Ini yang salah darimu. Meskipun kau tidak memberi muka pada Nona Bai. Tapi muka Tuan Qin kedua ini, harusnya kau beri muka pada Tuan Qin kedua. Aku tidak akan mempermasalahkan penghinaanmu barusan. Tapi aku memang tidak berniat untuk memberikan tempat dudukku. Jadi... Nona Bai, silakan pindah ke tempat yang sesuai untukmu. Kiao Ying. Sejak kecil sampai sekarang aku belum pernah mengalami perlakuan semena-mena seperti ini. Berani sekali kamu memperlakukan aku seperti ini. Kau akan mati. Siapa yang melakukannya? Aku yang melakukannya. Ada apa? Bereskan. Minta maaf. Kenapa aku harus meminta maaf kepada seorang pencuri? Liontin giok ini ditemukan di dalam mejamu. Semua siswa melihatnya. Sekarang kau segera berlutut dan minta maaf padaku. Jika aku sedang dalam suasana hati yang baik. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Dasar jelek, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Berani kau. Di dalamnya ada puluhan ribu. Bulu tangkis milikku. Itu kan akan kuberikan kepada kakak Xian, yang terbuat dari 10.000 bulu burung gagak bertelinga panjang. Kau tahu itu semahal apa? Tumpukan bulu burung. Mahal sekali ya, bulunya. Itu bulu halus dari burung gagak telinga terkulai Pulau Selatan. Hanya kepala suku yang berhak menggunakannya. Sekarang burung itu hampir punah. Satu bulu saja harganya 10.000 dolar Amerika. Ini ada 10.000 bulu. Kiao Ying, menurutmu bagaimana kita harus menggantinya? Benda yang sangat berharga ini. Taruh saja di tasmu. Maksudmu apa sih? Xiao Zhu kan putri keluarga kaya raya. Apa mungkin dia akan menyakitimu? Ayu, jangan buang waktu bicara dengannya. Aku sudah memberitahu kakak Xian. Dia akan segera datang untuk mengurus ini. Kakak. Cepat minta maaf sama Xiao Zhu. Kali ini tuan kedua pasti tidak akan membantumu. Bulu tangkis Wan Yu yang semahal ini. Bagaimana kau bisa menggantinya? Baiklah. Kalau begitu kita tunggu dia saja. Baik. Dia membuat masalah lagi. Ambil jepit rambut dari keluarga Qin itu, yang bertatakan burung itu. Ah. Jepit rambut itu adalah pusaka keluarga Qin. Kondisi perusahaan sekarang cukup baik. Tidak perlu sampai menjualnya kan? Siapa bilang aku mau menjualnya? Itu. Aku akan mengantar seseorang. Kakak. Kali ini benar-benar berbeda. Gadis kecil ini adalah tunangan tuan kedua Qin. Meskipun Qin Xian sendiri datang, ingin menyakitiku pun harus berpikir dua kali. Kiao Ying, kau gila. Kau kira kau siapa? Sekarang bahkan paman kedua pun tidak kau pedulikan. Kuharap setelah kakak Xian datang, kau masih bisa seberani ini. Tuan kedua datang. Xiao Ying kenapa? Tanyakan pada istrimu, kakak Xian.
Maaf. Aku tidak bisa melindunginya. Bola bulu milikmu yang telah kubuat. Aku. Nona Bai, harap jaga sikapmu. Ku dengar bola bulumu itu bernilai beberapa ratus juta. Ini termasuk jika aku menjualnya. Aku juga tidak mampu membayarnya. Nona Bai, bulu tangkis Wan Yu itu memang semahal itu. Tentu saja. Hadiah yang kusiapkan untukmu, tentu saja merupakan yang unik. Jadi maksudmu, Qiao Ying harus membayar ganti rugi. Aku tahu dia juga tidak mampu membayar ganti rugi. Tapi kalau dia mau minta maaf dan menundukkan kepalanya padaku, suasanku akan membaik. Mungkin, permintaan ini terlalu berlebihan. Ya, kalau tidak, tetap saja ganti rugi. Xiao Ying, kau dengar. Kakak Xian menyuruhmu untuk memberikan ganti rugi. Kak, kalau begitu, kau memohonlah pada Nona Bai. Biar dia yang memutuskan. Harus ganti rugi beberapa ratus juta setidaknya. Dia tidak mampu membayarnya. Aku akan membayarinya untuknya. 10 tahun terakhir, transaksi bulu burung gagak tak lebih dari 100 helai. Dan semuanya sudah memiliki tempatnya masing-masing. Tidak tahu, Nona Bai, dari mana kau mendapatkan 10.000 bulu ini? Jangan-jangan dia menipu kita. Ada apa? Kakak Xian, ada apa denganmu? Nona Bai, bagaimana menurutmu ini? Ini bukan pusaka keluarga Qin, sisir mahkota Dian Cui, kan? Kakak Xian, ini, benar. Ini memang sisir mahkota Dian Cui keluarga Qin. Sisir mahkota Dian Cui, dihiasi bulu burung Kingfisher, koleksi berharga kerajaan. Sebuah jepit rambut, membutuhkan 100.000 bulu punggung burung Kingfisher. Jepit rambut ini adalah pusaka kerajaan dari masa dinasti Han. Satu-satunya di dunia. Seandainya bukan, ini pusaka keluarga Qin. Sekarang, mungkin akan segera disimpan di museum. Setelah dinasti Yuan, harga benda-benda berhias bulu burung, yang termahal sekitar 100 juta, punya keluarga Qin saya ini, sudah diwariskan selama 2000 tahun. Pernah ditaksir mencapai ratusan miliar. Sekarang, akan ku ganti rugi semuanya padamu. Nona Bai, tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Ini terlalu berharga. Tidak usah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Seperti ini, kau minta keluarga Bai, melengkapi selisih harga saja sudah cukup. Tidak perlu, tidak perlu. Tidak perlu. Aku bercanda. Tidak perlu Kiao membayar ganti rugi. Tidak perlu. Lalu, jepit rambut Dian Cui ini pun kau tidak mau. Tidak, tidak. Keluarga Bai, seberapa besar pun kaya, tidak mungkin bisa langsung menutupi selisih harga yang sebanyak ini. Lalu kerugianmu beberapa ratus juta itu, bagaimana mengatasinya? Kupikir kalau begitu. Silakan terima saja. Saya bisa menyuruh orang untuk membungkus dan mengirimkannya ke keluarga Bai. Benar-benar tidak perlu. Bulu tangkis Wan Yu itu hanyalah tiruan. Ah, ternyata dia penipu. Bagaimana bisa dia seperti itu? Membosankan. Xiao Ying, kakak Xian, dengarkan aku. Aku tidak bermaksud untuk menipumu. Nona Bai, aku tidak punya waktu mendengarkanmu. Qin Xian. Sejak awal kedatanganmu hari ini, kau selalu membela Qiao Ying, wanitaku yang belum menikah. Ditaruh di mana? Nona Bai, karena kau sudah bicara sampai seperti ini, maka mari kita bicarakan dengan jelas. Kita batalkan pertunangan kita. Ah, batalkan pertunangan. Aku takut Xiao Ying salah paham. Dia sebenarnya suka padaku atau tidak? Dia sudah menolakmu. Dia jelas sangat peduli dengan masalah Bai Xiaozu. Itu terlihat jelas. Kalau dia tidak suka padaku, kenapa dia harus marah? Halo, Asisten Qin. Sekolah baru-baru ini mengadakan acara perayaan sekolah. Kami mengundang Qiao Ying untuk ikut berpartisipasi. Iya. Ada apa? Bukankah Bapak selalu menyuruh saya untuk mengawal pergerakan nona muda di sekolah? Mereka akan mengadakan perayaan sekolah dalam beberapa hari ini. Nona Qiao akan naik ke panggung. Saya takut Xiaozu dan yang lainnya akan bergerak lagi. Nona Bai. Pergi ke sekolah sekarang juga? Iya. Terus ini siapa yang mainnya? Kamu saja. Aku tidak bisa, tidak bisa. Kamu, tidak bisa, tidak bisa. Kalau tidak kamu saja, gimana caranya aku berakting ini? Kak. Cepat-cepat, tolong bantu aku. Buat apa? Begini. Cinderella untuk acara perayaan sekolah kita. Dia sakit, jadi tidak bisa datang mendadak. Apakah kamu bisa? Aku bahkan belum membaca naskahnya. Bagaimana bisa membantumu? Carilah orang lain yang lebih ahli. Hei, Qiao Ying, aku tahu ada beberapa kesalahpahaman di antara kita. Tapi kali ini kau harus membantuku. Kumohon padamu, tolong. Iya, Kak, lihat, Nona Bai sudah memohon padamu. Si Cinderella ini tidak banyak dialognya. Kau ikut saja berakting. Hari ini hari ulang tahun sekolah. Ling Ling tertawa lagi. Tapi mereka menganggapku jelek. Sudahlah, aku akan membantumu. Bagus sekali, karena sudah menggunakan tubuhmu. Maka sesuai janji, akan kubantu mewujudkan mimpimu. Aduh, kalian beberapa, cepat bawa kakakku. Ayo bersiap-siap. Ayo, 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 ayo. Kali ini, aku akan membuatnya malu di depan seluruh sekolah. Seluruh sekolah saja tidak cukup. Aku akan membuatnya malu sampai ke seluruh penjuru kota. Xiao Ying. Ada apa? Aku dan Bai Xiaozu bukan seperti yang kau pikirkan. Ada hubungannya denganku. Itu kakekku, dan kakeknya yang menjodohkan kami sejak kecil. Sekarang sudah dibatalkan. Aku tidak tertarik dengan urusan kalian. Ini tuan kedua mau ngapain? Sudah dipeluk juga.
Pegangan tangan saja kenapa? Saat aku sedang sakit, kau memanfaatkan kelemahanku. Untungnya sudah diambil. Sekarang malah mau diungkit lagi. Kau tidak mengerti posisimu sendiri. Ya, aku pernah menyelamatkanmu. Kau juga beberapa kali membantuku. Kita sekarang sudah impas. Jika kau tidak terus mengganggu aku, kita masih bisa menjadi teman. Oh ya, tentang istrimu itu. Aku tidak punya hubungan seperti itu denganmu. Sungguh menyebalkan. Kenapa dia jelek sekali sih? Jelek sekali dia. Dia benar-benar jelek sekali. Terlalu jelek. Ibu tiriku sudah pergi. Aku juga bisa ikut pesta dansa sekarang. Cinderella akhirnya mendapatkan kesempatan untuk pergi ke pesta dansa, tapi dengan penampilan dan pakaiannya. Bagaimana mungkin dia bisa pergi ke pesta dansa? Selanjutnya, apa yang harus dia lakukan? Lihat. Cinderella. Dia akan berubah wujud. Siapa yang sekreatif ini, membiarkan murid terjelek di sekolah memerankan Cinderella, bahkan mengatur cara berubah wujud seperti ini. Cepat, rekam dan unggah ke internet. Pasti akan viral. Kau berani merebut pacarku. Hari ini juga akan kubuat kau terkenal. Dia mau melepas pakaiannya. Astaga, nggak kuat lihatnya. Nonton orang lain lepas baju bayar. Lihat jeleknya lepas baju. Itu bisa bahaya loh. Setujukan semuanya. Iya hahaha. Qin Xian. Kau datang untuk mendukung tunanganmu. Qiao Ying, maksudmu apa? Kau bahkan ingin memukul RY. Lap dulu ini. Jangan sampai masuk angin. Kakak Xian, dia ingin memukuli kita. Kau tega berbuat seperti itu padanya. Apakah dia melawan? Seandainya kau tidak datang, bukankah dia akan? Tapi aku melihat sendiri. Xiao Ying basah kuyup. Tuan muda kedua, ini kecelakaan panggung. Kakak salah paham dengan kita. Dia langsung menuduh kita tanpa penjelasan. Tidak ada bukti. Dia langsung menyerbu kita. Seakan-akan kita yang bermaksud jahat. Kecelakaan panggung. Aku mengingatkan kalian, sekolah ini, ada hal yang ingin kuusut tuntas. Belum pernah ada yang tak bisa kutemukan. Kalian ingin mengulang kejadian itu lagi. Kasus kecurangan dan pengaduannya. Kasus kecurangan dan pengaduan apa? Semua itu hanya kesalahpahaman. Takut Kiao tidak setuju, jadi aku tidak memberitahunya. Kalau begitu, aku akan meminta maaf padanya. Efek panggung. Xiao Ying meminta maaf. Bolehkah? Menurutmu boleh. Qiao Ying, jangan memanfaatkan kebaikan kakak Xian padamu, lalu bertindak semena-mena. Aku sudah sudi meminta maaf padamu. Kau masih mau bagaimana lagi? Kakak Xian, katakan sesuatu. Cepat suruh dia berhenti. Benar, tuan muda kedua. Ini hanya kesalahpahaman. Kalau kakakku belum melampiaskan amarahnya, nanti aku akan membujuknya perlahan-lahan. Xiazukan adalah tunanganmu. Xiao Ying bilang tidak bisa. Berarti tidak bisa. Qin Jun, mulai. Baiklah, mulai. Tidak perlu. Bodoh. Kesana, bodoh. Aku perlu memastikan, kau tidak akan terkena setetes air pun. Para penonton di bawah sana juga akan kau sirami. Aku tidak akan membiarkan mereka menertawakanmu. Mereka bahkan merekam dengan ponsel mereka. Tas dan ponsel branded mereka itu. Gimana kalau kehujanan? Aku mampu menggantinya. Demi aku. Apakah itu sepadan? Sudah cukup bermain-main. Bukankah sekarang giliranku? Kaulah itu. Benar. Apakah aku aneh? Bagaimana bisa? Bagaimana kamu bisa menjadi Qiao Ying? Bukankah kau bilang dia jelek? Bukankah kau bilang dia terlahir begitu? Tidak tahu. Selama ini hidup berdampingan damai dengan kalian adalah tanggung jawabku. Mungkin mulai sekarang aku harus menjadikan mendidik kalian sebagai kegiatan rutin. Berhenti. Kakak Xian, lihat dia. Cepat, tolong aku. Qiao Ying, ini akan kuurus. Qin Xian, kau datang untuk membela tunanganmu. Demi kau, itu layak. Kurasa tidak perlu. Begini aku malah berhutang budi padamu lagi. Aku suka kau berhutang budi padaku. Aku suka padamu. Berhutang budi padaku. Aku tidak suka. Aku berhutang padamu. Aku akan mencari cara untuk membayarnya. Nona Qiao tiba-tiba pergi.
Qin Jun, apakah menurutmu aku belum cukup tulus? Maksud ibu? Bu, aku hanya bercanda dengan teman sekelasku, Qiao Ying. Kakak Xian akan segera mengirimku ke luar negeri. Xiao Zhu, bukan maksudku begini. Kau menyinggung siapa? Kau seharusnya tidak menyinggung Xiao Ying. Aku juga tidak bisa membantumu sekarang. Tidak bisa, Bu. Aku baru saja pindah sekolah. Sekarang lagi harus keluar negeri. Pasti akan dibicarakan oleh teman-teman sekelasku. Bahkan nama baik keluarga kita akan terpengaruh karenaku. Bu. Aku mohon, demi kakekku yang sudah meninggal, beri aku kesempatan lagi. Ya, jangan usir aku. Itu tergantung Xiao Ying. Apa? Kau minta aku minta maaf pada Qiao Ying. Bagaimana? Tidak bisakah? Dasar apa, Bu? Kenapa ibu juga memihak dia? Kalau begitu ibu tidak mau, maka aku juga tidak bisa membantumu. Pulanglah kau, Pak. Tolong antar tamu ini keluar, karena kau tidak ingin aku hidup tenang. Kalau begitu, kau juga jangan harap bisa hidup. Kakak, siapa kau? Ibuku merindukanmu, memanggilmu untuk pulang makan malam. Hal kecil seperti ini. Sampai harus menyamar seperti ini. Khawatir dunia luar tahu bahwa Tuan Qin yang sudah menikah, sedang membuntuti mahasiswi, bukan? Jadi, takut orang lain melihatmu bersamaku. Dibicarakan orang, bukan? Aku sudah membantumu berkali-kali di depan umum. Kenapa harus takut dibicarakan orang? Itu. Bukankah karena kau terus menghindariku? Jadi aku hanya bisa berpakaian seperti ini, agar bisa duduk di sampingmu. Pulanglah denganku. Aku sudah menyuruh Bai Xiaosu pulang. Sekarang pertunangan sudah dibatalkan. Dia tidak akan mengganggumu lagi. Sudah kukatakan, ini bukan salahnya. Qiao Tongsui, tolong maafkan aku. Qiao Tongsui, kumohon maafkan aku. Kau. Maksudmu apa? Qiao Tongsui, selama kamu memaafkanku, si Yang Ge tidak akan mengirimku ke luar negeri. Aku tidak mau kembali. Aku benar-benar tidak mau. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah aku memaafkanmu, atau tidak. Ini tergantung pada Qin Xian sendiri. Hati-hati. Binatang. Sudah masuk 2/3. Obat apa ini? Ada apa denganmu? Bagaimana perasaanmu sekarang? Bawalah aku ke tempat yang tenang. Di mana handphonemu? Beri aku ponsel. Aku akan menelepon Bailing. Jangan. Cepat. Bawa aku. Bawa aku ke dalam mobil. Hai K06868. Qin Xian, apa kabarmu? Qin Xian, ada apa denganmu? Qin Xian, bangunlah, kau biasanya bukannya. Tampak sangat kuat. Qin Xian, cepatlah bangun, aku akan pulang bersamamu. Cepatlah bangun. Aku akan membawamu menemui Bailing. Dia pasti bisa menyembuhkanmu. Pasti bisa. Qiao Ying, kau seorang pembunuh. Badai apa yang belum pernah kau lewati? Jangan lemah di saat seperti ini. Tenang, tenang. Apa yang ingin kau lakukan? Qiao Ying. Kenapa kau selalu menghindar dariku? Obat apa ini? Apa Bai Xiaozu separah itu? Qiao Ying, jika kau tidak menyukaiku, mengapa kau begitu peduli? Dengan masalah Bai Xiaozu, aku tidak peduli urusan kalian. Lepaskan aku. Kau punya. Meskipun aku dalam hal perasaan agak tumpul, tetapi aku bukan orang bodoh. Bagaimana sih caranya kau melepaskanku? Maukah kau memaksaku untuk melakukannya? Aku ingin bersamamu. Dia mau melakukan apa? Mengapa aku merasakan debaran jantung ini? Lupakan saja, lebih baik ku bawa dia ke Bailing dulu. Bu, aku salah. Saya hanya ingin menaruh obat perangsang, agar Qiao Ying malu di tempat. Saya tidak menyangka akan seperti ini. Sungguh hina. Bagaimana mungkin keluarga Bai menghasilkan orang sepertimu? Bu, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Tadinya, kami hanya ingin membatalkan pertunangan dengan damai. Aku juga tidak ingin menyinggung keluarga Bai kalian. Tetapi, kau berani berbuat kasar pada Xiao Ying. Tidak bisa diselesaikan dengan baik. Mulai hari ini, keluarga Qin kami, dengan keluarga Bai, putuskan semua hubungan. Ibu,
Tidak bisa begitu. Keluarga Qin dan keluarga Bai memiliki begitu banyak kerjasama. Jika hubungan terputus, keluarga Bai akan bangkrut. Urusan saya apa, Bu? Tangannya mantap sekali ya. Tentu saja. Dulu aku menggunakan pisau ini, bukan untuk mengupas apel. Ah, maksudnya, dulu aku menggunakan pisau untuk melukai orang. Jangan sampai kamu pingsan lagi, kukatakan padamu. Tidak apa-apa, Bailing bilang racun dalam tubuhmu baru saja dikeluarkan. Tubuhmu belum pulih, perlu menambah nutrisi. Qin Xian, kau bilang, jika kau menyukai seseorang, apakah kau menyukai raga mereka? Atau kau menyukai jiwa mereka? Aku. Ada masalah. Qin Xian, tokoh paling berpengaruh di ibu kota, memperhatikan bahwa konferensi industri cerdas ke-10 akan diadakan pada bulan November. Menderita penyakit tersembunyi, tidak mampu berhubungan seksual. Ingin membatalkan pertunangan dengan keluarga Bai. Siapa yang melakukannya? Keluarga Bai. Bai Xiaozu terjebak dalam rencana Nona Qiao. Nenek tua itu dalam kemarahan, memutuskan semua hubungannya dengan keluarga Bai. Keluarga Bai benar-benar hancur, menggunakan sisa-sisa kekuatannya, mengungkapkan rahasia Tuan Anda kepada orang lain. Rahasia. Apakah rumor ini baik atau buruk? Saya dalam segala hal tidak memiliki penyakit tersembunyi apapun. Ya, tidak apa-apa, aku pergi dulu. Istirahat yang cukup ya. Lihat, dia salah paham. Kim Jun, ini ulahmu. Saya ini bukannya. Sudah lama bekerja dengan Bapak, tidak tahu, mengira Bapak benar-benar. Baiklah, Tuan kedua, tenangkan diri Anda, marah merusak kesehatan. Saya rasa kepergian Nona Qiao barusan. Mungkin ada alasan lain. Rasanya Nona Qiao, apakah dia, ada apa, sih, Kim Jun? Katakan, caraku mengejar seseorang, apakah terlalu tidak kreatif? Aku perlu memperbarui pemahamanku. Aku sepertinya, benar-benar menyukainya. Sudah lama sekali aku tidak merasakan hal ini untuk seseorang. Tapi, apakah aku benar-benar berhak menguasai tubuh Qiao Ying untuk menyukai seseorang? Sui Ying, pembunuh bayaran, ada apa sebenarnya denganmu sekarang? Kau sekarang. Ini benar-benar tidak seperti dirimu. Buku yang Bapak minta, semua sudah saya belikan. Seharusnya semua ada di sini. Mimpi seumur hidup seorang gadis adalah jalan yang lebar. Karpet merah dipenuhi bunga. Kim Jun, segera atur. Iya. Lihat, jalur khusus Qiao Ying. Ada apa yang hebatnya? Hanya operasi plastik saja, lalu menempel pada orang kaya. Masih membuat jalur khusus pula. Set, jangan ganggu dia. Dia itu pembawa sial. Siapa yang dekat dengannya, siapa itu yang akan sial. Datang, datang. Sudah setengah jam. Xiao Ying kenapa belum keluar? Tidak bisa, kau telepon saja dulu. Sudah lama sekali. Nona Qiao selalu di sekolah. Xiao Ying, kau di mana? Aku sudah sampai di rumahmu. Sudah makan malam bersama ibumu. Kamu.
Sudah sampai rumah, baru saja sampai. Pulang sekolah hari ini terlambat sekali. Ada seorang yang manis di jalan sekolah kita, menebar kelopak bunga. Aku memutar jalan selama 10 menit. Yang manis, ya, di trotoar menebar bunga. Kalau bukan yang manis, apa lagi? Tidak romantiskah? Romantis. Itu kelopak bunga bukan kamu yang menyebarkan, kan? Tidak mungkin. Kan sudah katakan, Tuan Kim kedua, sama sekali tidak akan melakukan hal seperti membuang sampah sembarangan. Sampah. Ya, sembarangan membuang kelopak bunga. Apa bedanya dengan membuang sampah? Iya. Cepat makan. Kim Jun. Pergi dan pungut semua sampah yang ada di lantai ini. Ini apa sih sampahnya? Bunga-bunga ini semua diimpor dari luar negeri, yang jatuh di lantai. Itu sampah. Tuan muda dua, Tuan muda dua. Sampah. Jangan terburu-buru. Kau ingin, apakah Nona Kiao akan? Aku sama sekali tidak suka bunga. Berarti dia tidak suka bunga. Bisa disiapkan yang lain saja. Berlian, perhiasan. Bukankah besok ada lelang amal? Bukankah di sana banyak perhiasan? Benar. Aku tidak percaya ada wanita yang tidak suka perhiasan. Benar, seperti ini. Kau telepon Kiao Ying, suruh dia pergi ke acara lelang amal. Baik, saya yang akan menyelesaikannya. Halo, aku sudah sampai. Kiao Ying. Kenapa kau seperti wanita dari selokan? Di mana-mana ada kau. Aku juga ingin bertanya, kenapa di mana-mana ada kau? Jangan kau kira, berpihak pada Qin Xian, maka aku bisa tidur nyenyak. Dia itu, sama sekali bukan laki-laki. Kau berani memukulku. Kau berani lagi bicara tentang Qin Xian sepatah kata pun. Aku tidak hanya akan memukulmu. Aku akan membunuhmu lagi. Kau pikir dia membawamu ke pelelangan untuk membelikanmu hadiah? Kuberitahu, kau hanyalah tameng baginya. Tujuannya adalah cinnabar merah itu. Untuk mengobati penyakitnya. Cinnabar merah untuk mengobati penyakit. Kiao Ying. Kau ngapain? Tidak apa-apa, kan? Ayu, aku tidak apa-apa. Pasti, aku membuat kakak perempuan marah. Kulihat kepribadianmu berubah drastis. Aku juga karena awalnya, aku merasa bersalah karena telah tega menolakmu. Tapi sekarang kupikir, wajah seseorang mungkin berubah, tapi hati yang jahat tak akan pernah berubah. Kau tidak pantas membuatku merasa bersalah. Kau memang tidak pantas. Paman kedua. Bukannya aku menyuruhmu, apakah kamu rukun dengan teman-teman sekelasmu? Sepertinya kamu tidak mendengarkan dengan baik. Bukan begitu, Tuan Muda kedua. Ayu melihat kakakku memukulku. Maka dari itu, kau memukul orang. Memukul. Sepertinya Tuan Muda Qin kedua, tetap saja mengerti belas kasihan pada wanita. Dengan begitu akan lebih mudah menaklukkannya. Dia pacarmu. Berani bertanggung jawab. Memang anak baik keluarga Qin. Terima kasih, Paman ketiga. Aku tidak memukul wanita. Jadi, dia telah melakukan kesalahan. Maka tanggunglah olehmu. Qin Jun, tampar 20 kali. Baik. Tampar 20 kali. Apa maksudnya? Kenapa Paman kedua? Tangan sakit memukul orang. Lain kali hal seperti ini. Lebih baik diserahkan saja pada Qin Jun. Ayu, 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 maafkan aku. Inilah kekuatan kekuasaan. Meskipun bukan pria sejati, asalkan punya kekuasaan, maka bisa berbuat sesuka hati. Barang pertama hari ini, perhiasan zamrud terbaik. Harga awal 10 juta. 15 juta. 20 juta. Suka. Tidak suka. Saat seorang gadis mengatakan tidak, itu artinya. Cewek bilang nggak suka itu artinya suka.
Selamat untuk Tuan Qin kedua, telah mendapatkan perhiasan kepala zamrud terbaik. Barang lelang berikutnya adalah 55 karat. Safir biru Kashmir adalah safir biru terbesar di dunia. Berada di abad lalu. Suka. Tidak suka, harga awal 40 juta. 40 juta, pertama kali. 40 juta, ketiga kali, laku. Barang lelang ini dimenangkan oleh Tuan Qin. Barang lelang berikutnya dimenangkan oleh... Ada apa? Meskipun aku sudah menyelamatkanmu sekali lagi, kau tidak perlu bermurah hati seperti ini kan? Apa? Kalau memang ingin berterima kasih, lebih baik berikan uang tunai saja. Barang lelang berikutnya. Resep rahasia Istana Hongqian dan yang beredar di masa pemerintahan Jia Qing. Konon katanya khusus untuk mengobati kemandulan pria. Harga awal 300 juta. Awalnya aku tidak percaya, ternyata memang benar. Benar atau tidak sih? Kami datang kemari hanya untuk satu hal, bagaimana cara menggunakan obat ini? Bisakah obat ini menyembuhkan penyakit tuan muda kedua? Jika rumor itu benar, maka memang bisa menyembuhkan. Lagi pula, Kaisar Jia Qing dulu pernah menggunakannya, usia 60 tahun, masih bisa menyetubuhi selir kesayangannya. Apa? Kalian sebenarnya sedang membicarakan apa? Obat ini, bukan dibeli, untuk eksperimen Bailing. Iya. Ini dibeli untukmu. Aku tidak butuh. Terima kasih banyak tadi. Xiao Ying. Xiao Ying datang. Mari ku perkenalkan padamu. Kakak. Kalian kenal? Nyonya tua, ini dia yang tadi aku ceritakan di jalan. Kakak kandungku. Dia bertengkar dengan keluarganya, lalu dia kabur dan tinggal di sini. Aku sangat khawatir padanya sebelumnya. Jadi tinggal di rumah nyonya tua ya. Kakak benar-benar beruntung. Aduh, itu sungguh berjodoh sekali. Ada apa? Tidak apa-apa. Saat mendaki gunung, aku tidak sengaja jatuh. Untung ada adikmu. Tolong bantu aku berdiri. Kalau tidak, tulang-tulang tua ini mungkin akan menjadi santapan serigala di gunung. Kok bisa sampai sembarangan begini sih? Terima kasih ya. Ling Ling bagaimana? Dia tinggal di rumah. Aku akan pergi setelah kakiku sembuh. Nona Qiao, kau telah menyelamatkan nyawa ibuku. Silakan sampaikan permintaanmu. Tapi, membiarkan orang asing menginap di rumah. Kurasa tidak pantas. Saat aku menyelamatkan nyawa nyonya tua dulu. Aku juga tidak tahu. Beliau adalah nyonya tua keluarga Qin. Nyonya Qin. Jika tidak pantas, aku akan pulang saja dulu. Aku bilang tetap tinggal. Ya tetap tinggal. Orang yang menyelamatkanmu, boleh tinggal di sini. Mengapa orang yang menyelamatkan saya, tidak boleh? Kalau begitu, maka aku juga akan tinggal di sini beberapa hari. Bagus sekali. Rumah sudah lama sekali tidak seramai ini. Kalian berdua, kakak beradik, tinggallah di sini. Mau tinggal berapa lama terserah kalian. Jalannya pelan-pelan. Ada apa yang tidak bisa dibicarakan di bawah, Bu? Qiao Lingling itu, orangnya bermasalah. Setahu saya, Xiao Ying di sekolah, mengalami kasus perundungan. Hampir semuanya ada hubungannya dengan dia. Saat dia bilang Xiao Ying adalah kakaknya, saya sudah tahu dia bermasalah. Kau beli lagi. Suruh orang periksa jalan setapak yang kulewati saat mendaki gunung. Apakah ada orang yang sudah mengutak-atiknya? Kenapa tiba-tiba terjadi longsor? Kau tahu dia bermasalah, masih saja membiarkannya tinggal di sini. Bukankah aku melakukan ini demi kebaikanmu? Aku tidak mengizinkan Qiao Lingling tinggal di sini. Kau pikir Qiao Ying akan tinggal di sini? Qiao Ying tidak tinggal di sini. Bagaimana kalian berdua bisa selalu bersama? Kapan aku bisa mengawininya? Apakah ini terlalu berisiko? Keluarga Qin kita, badai apa yang belum pernah kita lalui, masih takut pada gadis kecil itu. Qin Jun, buku tidak perlu dibeli lagi. Berkumpul setiap hari, lebih penting daripada apapun, itu tuan kedua. Kakak, di dapur masih ada sup, bisakah kau bantu membawakannya? Tidak bisa. Tidak apa-apa, aku saja yang akan membawanya. Di rumah ada asisten rumah tangga, membawa makanan seperti itu. Tidak perlu bantuan Xiao Ying. Iya, Ling Ling, kau adalah tamu terhormat di rumah kami. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Aku hanya merasa,
Tidak bisa terus-menerus makan dan minum gratis di rumah orang lain. Harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, akan merasa sangat tidak enak. Sangat tidak enak. Pergi saja, kakak. Kamu dan mama tidak ada di rumah. Rumah terasa kosong. Aku takut sendirian. Tapi jangan sampai Xiaoying pergi begitu saja ya. Haha, itu, pasti sudah lapar ya. Cepat, ayo duduk dan makan. Nyonya tua, ini hadiah yang kusiapkan untukmu. Terima kasih telah menampungku, memberiku rumah kedua. Aduh, brosnya cantik sekali. Pasti mahal, ya, tidak mahal, asal Nyonya suka. Berapapun harganya, tetap layak. Aijie, kau sudah tinggal di keluarga Qin begitu lama. Apakah kau sudah menyiapkan oleh-oleh untuk Nyonya tua? Belum, Kak. Ibu sudah mengajari kita, saat bertamu harus membawa oleh-oleh. Dia di penjara. Lalu bagaimana Xiaoying bisa tinggal di rumah kita? Itulah hadiah terbaik. Bukan begitu. Xiaoying bisa tinggal di rumah kita. Itulah hadiah terbaik. Ya, kan? Ya, ya, ya. Nenek, ini bukan dibeli. Tidak bisa disebut hadiah. Apakah ini masih cocok digunakan? Kakak. Kamu ini, ngasih kaos kaki. Kenapa tidak menunggu sampai selesai makan? Sangat tidak sopan. Perilaku dan sikap Nona Kiao, justru seperti kakak Xiaoying, bukan adiknya. Karena kakakku sejak kecil ceroboh. Banyak hal yang tidak terpikirkan olehnya. Lagi pula kita satu keluarga, jadi aku lebih memikirkan dia. Tuan Qin melihatku. Dia akhirnya melihatku, benar saja tinggal di keluarga Qin. Langkah ini memang benar. Kaos kaki ini cukup berat ya, dan terasa hangat. Nyonya tua akhir-akhir ini kekurangan darah. Wen terkilir kakinya. Saya menjahit kantong herbal mukuat dan garam laut di dalamnya. Pakai saat tidur. Bisa melancarkan peredaran darah. Wah, ini bagus sekali. Aku suka. Xiaoying, kau sudah bekerja keras. Kau biasanya sangat sibuk. Masih menyempatkan diri untuk membantuku menjahit kaos kaki. Xian. Tolong sampaikan terima kasihku pada Xiaoying. Xiaoying, akhir-akhir ini ada yang diinginkan. Tidak ada. Bertele-tele, aku beli hadiah itu seharga lebih dari 40.000 rupiah. Malah lebih buruk daripada sepasang kaos kaki robek seharga 3.000 rupiah. Ting. Aku pergi menyendok sup. Aku pergi mengambil nasi. Kau datang. Kau harus pergi. Benarkah? Dari kecil sampai besar, yang kau sukai, pada akhirnya menjadi milikku. Cinta orang tua. Cinta Ayu yang selalu kau pikirkan. Semua milikku. Jadi, sekarang aku menginginkan Tuan Qin kedua. Kau juga harus memberikannya padaku. Jadi kau mendekati Qin Yu, untuk menggunakannya sebagai batu loncatan, menuju Qin Xian. Ternyata kecelakaan Nenek Qin, juga konspirasimu, ingin menjebakku. Di ponselku. Terpasang perangkat lunak anti pengawasan. Bisa memblokir semua perangkat perekam dan pengawasan di sekitar. Kesalahan yang sama. Tidak akan kuulangi lagi. Sok tahu. Mau coba? Kau mau apa? Kakak, kamu mau ngapain sih? Ini kan sup tulang sapi yang aku siapkan. Untuk nenek. Kau meskipun marah, jangan sampai melampiaskan amarahmu pada barang nenek. Ya, ada apa ini? Kakak, dia mengambil sup tulang sapi yang sudah kusiapkan untuk ramuan obat yang sudah disiapkan tumpah. Tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Sudah kukatakan padamu, Marilyn M. Lain kali untuk hal-hal seperti memukul orang, serahkan saja pada Qin Jun. Tanganmu pasti sakit sekali. Kau tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Sudah kukatakan aku tidak memukul wanita, Arilia. Tapi kau wanita Qin Yu. Jadi perhitungannya akan dibebankan padanya. Qin Jun. Anda mencari saya, untuk meminta pertanggungjawaban Qin Yu. Ya. Qin Jun ini muncul dari mana? Kata-kata yang baru saja kukatakan pada Qiao Ying, tidak akan terdengar, kan? Jika ingin tetap tinggal di keluarga Qin, bersikaplah baik padaku. Tidurlah lebih awal. Besok masih ada kuliah. Qiao Ying, perempuan hasil operasi plastik itu, dengan apa dia mendapatkan perhatian tuan muda kedua Qin? Qin Yu, si sampah itu, katanya anggota keluarga Qin, sama sekali tidak bisa membantu. Aku harus mencarinya. Tangannya begitu berat ya. Maaf, Ayu, tadinya aku pikir memasuki keluarga Qin bisa menyenangkan nyonya tua dan membantumu.
Akibatnya malah menyusahkanmu. Maaf, Ayu. Semua salahku, aku terlalu tidak berguna. Bukan salahmu. Memang sifat paman kedua, tidak menentu. Julukan Dewa Kematian yang tersenyum, bukan tanpa alasan. Sekarang hanya dengan menyanjung nenek, aku bisa mengubah kesan paman kedua padaku. Semoga kali ini, hadiah yang kupilih untuk Nyonya Qin, bisa membuatnya puas. Tenang saja, toko ini. Nyonya selalu membeli liontin keselamatan di sini. Tahun ini saya sudah membelinya untuknya. Dia pasti akan menyukainya. Mari kita masuk. Selamat siang, tolong ambilkan yang ini untuk saya. Nona memiliki pandangan yang tajam. Ini baru saja diangkut dari Myanmar. Jade teh hijau cerah kualitas terbaik. Batu giok yang dipegangnya itu. Kita pesan. Kakak, kau juga membeli giok untuk Nyonya tua. Kebetulan sekali, sama persis pikirannya. Maaf, Nona Kiao, gok ini sedang dilihat oleh pelanggan ini. Mohon tunggu sebentar. Lihat dia seperti itu. Seperti orang yang mampu membelinya. Batu giok ini harganya 28 juta. Nona, bagaimana menurut Anda? Atau Anda yang menginginkannya? Apa bedanya saya yang membeli dengan Ling Ling yang membeli? Karena tidak ada bedanya. Maka saya berikan kepada kalian. Tapi jangan sampai menyesal ya. Batu giok ini 2,8 juta. Bagi kalian, bukan jumlah yang kecil. Maksudmu apa? Jangan-jangan kau calo. Nona Kiao, toko kami, terkenal karena reputasi yang terbangun dari mulut ke mulut. Kalau kamu tidak mau beli, silakan pergi. Kalau tidak mampu beli, jangan berpura-pura. Siapa bilang aku tidak mampu beli? Giok ini sangat mahal. Pasti giok yang bagus. Kalau diberikan kepada Nyonya tua, beliau pasti akan senang. Bagus. Bungkus saja. Nona Kiao. Ini yang Anda minta. Benda pusaka andalan toko kami. Apakah Anda menyukainya? Ini adalah giok hangat berkualitas tinggi. Sangat langka dan sulit didapatkan. Ya, barang yang sulit ditemukan dan didapatkan. Ayo, kita ambil giok ini. Bagus, giok hangat berkualitas tinggi, dapat menghangatkan pembuluh darah, paling cocok untuk diberikan kepada Nyonya tua. Berapa harganya? Jika sesuai harga pasar, giok ini bernilai 80 juta. 80 juta. Apakah kamu punya 80 juta? 80 juta. Aku memang tidak punya. Lihatlah kalian. Dia tidak punya 80 juta. Dia sama sekali tidak mampu membeli giok ini. Nona, jika kamu tidak benar-benar ingin, kenapa harus ditentukan? Lihat harta karun andalan toko kita, nih. Aku tidak punya 80 juta. Tapi aku punya ini. Aku tidak punya 80 juta. Tapi aku punya ini. Tuan Blood Shadow. Apa hubunganmu dengan Tuan Suiying? Saya bekerja untuknya. Dulu karena statusku sebagai pembunuh tidak memungkinkan, jadi sengaja dibuat. Aturan kartu sama dengan orangnya. Sekarang malah berguna. Sebentar. Verifikasi identitas berhasil. Salam untuk Tuan Blood Shadow. Berhenti, kami akan menambah harga. Jual batu giok ini kepada kami. Benda milik Tuan Blood Shadow. Kami tidak berhak menjualnya. Meskipun Blood Shadow adalah pemilik toko batu giok, ini kan bisnis yang buka untuk umum. Masa tidak boleh dijual? Tambah satu kalimat lagi. Kedua orang ini masukkan ke daftar hitam. Dasar apa? Dasar aku punya ini. Kartu usangmu itu, hak apa yang kau punya, itu mewakili status yang sama dengan bos. Dia berhak atas itu. Usir kedua orang ini. Baik. Kau apa-apaan? Cepat pergi, jangan ganggu usaha kami. Kau. Kiao Ying memberikan giok yang begitu bagus. Kepingan giok kita ini, terlihat jauh lebih biasa. Bagaimana? Masih tetap dikirimkan. Ayu. Kau tidak merasa ini sangat aneh? Apa? Itu. Kau bisa kenal tuan muda kedua, masih kenal pemilik toko batu giok. Katanya sih, Kiao Ying secara kebetulan, menyelamatkan paman kedua, secara kebetulan. Seperti aku menyelamatkan Nyonya Qin. Maksudmu? Jangan-jangan, Kiao Ying mengenal pemilik toko giok, Sui Ying. Sui Ying berencana untuk menipu keluarga Qin, sengaja membuat Kiao Ying mendekati tuan muda kedua Qin. Kalau tidak, dengan status dan kedudukan kita, bagaimana mungkin bertemu dengan tokoh seperti tuan muda kedua Qin? Kalau begitu, paman kedua dan nenek tua, bukankah sangat berbahaya? Tenang saja, selama aku masih berada di keluarga Kiao, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mencegah Kiao Ying melakukan hal buruk. Tapi kita juga harus secepatnya menemukan bukti Kiao Ying bekerja sama dengan orang luar. Ling Ling, kau sudah bekerja keras. Setelah lulus nanti, kita akan langsung menikah. Aku akan menjagamu seumur hidup. Ting, bodoh.
Hari kelulusan nanti, aku akan menjadi wanita tuan muda kedua. Tapi, kalau dia memang benar-benar tidak mampu, mungkin lebih baik kau mempertimbangkan dirimu sendiri. Ling Ling, kau begitu bahagia akan menikah denganku, ya. Ayo pergi. Pelan-pelan. Ini dari mana? Tidak tahu, tante yang membersihkan mengatakan, dikirim oleh drone. Rekaman CCTV-nya, rekaman CCTV sudah kami periksa juga. Sepertinya pihak lawan tahu kita akan memeriksa CCTV. Bungkusannya rapat, tidak terlihat wajahnya. Ternyata Nona Kiao menyukai tipe seperti tuan muda itu. Ini jelas-jelas ditujukan untuk Xiao Ying. Xiao Baizu akhir-akhir ini masih tenang. Cukup tenang. Tidak ada gerakan mencurigakan. Kalau begitu itu Kiao Ling Ling. Tugaskan orang untuk mengawasi Kiao Ling secara rahasia selama 24 untuk berjaga-jaga jika dia melakukan sesuatu. Menyakitkan Xiao Ying. Iya. Ada sesuatu. Untukmu. Ini adalah Nuan Yu. Nuan Yu dapat menghangatkan pembuluh darah jantung. Saat aku pertama kali bertemu denganmu, kau sudah mengalami luka dalam. Lalu disuntik berbagai macam obat. Mungkin cukup merusak organ dalammu. Ini untukmu. Pakailah ini selalu. Mengapa kau memberiku hadiah? Sudah kukatakan, aku tidak ingin berhutang budi pada orang lain. Kita berdua. Haruskah sampai sejelas ini? Meskipun aku tidak tahu apa yang kukatakan saat aku dibius hari itu, dan apa yang kulakukan. Tapi kurasa kau sudah tahu semuanya, kan? Aku tahu apa. Kenapa kau menunjukkan ini padaku? Ini sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Ini dikirim orang lain padaku. Kurasa itu Kiao Ling Ling. Tujuannya juga jelas. Yaitu ingin membuatku cemburu. Membuat kesalahpahaman di antara kita. Cemburu. Dia memang kekanak-kanakan. Menggunakan cara yang rendah. Lalu bagaimana jika kukatakan, dia berhasil? Hari ini aku tidak dibius. Sangat sadar. Tapi aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu lebih suka Qin Yu daripada mau sedikit melirikku? Kenapa kamu lebih suka Qin Yu daripada mau sedikit melirikku? Usiaku memang lebih tua darimu sedikit. Cara mengejarmu memang agak kuno. Tapi bagaimanapun juga, aku juga tidak sampai lebih buruk dari Qin Yu, kan? Tuan muda kedua hari ini benar-benar tidak seperti tuan muda kedua biasanya. Ya, aku memang berubah. Sejak hari pertama aku mengenalmu. Aku menjadi tidak seperti diriku sendiri. Xiao Ying, kau masih belum mengerti. Ya, bagaimanapun juga, aku tidak akan melepaskanmu. Nona kedua, Anda salah paham. Yang menyukai Qin Yu, bukan aku. Melainkan, adalah Kiao Ying. Apakah kau masih ingat? Saya telah mengajukan pertanyaan kepada Anda. Aku akan bertanya padamu, jika Anda menyukai seseorang, Anda menyukai jiwanya. Masih seperti tubuhnya. Anda belum menemukannya. Saya juga tidak mengerti. Kiao Ying. Itulah alasanmu menolakku. Kau adalah dirimu sendiri. Apa gunanya membahas masalah ini? Bagiku, ada gunanya. Kita tunggu sampai kita berdua memikirkannya dengan jelas. Lalu kita pertimbangkan perkembangan selanjutnya. Nak, apa aku mengganggu kalian? Nak, ada apa, nak? Tidak apa-apa, Ma. Aduh, ini cantik sekali, nak. Kamu kan tidak pernah suka memakai sesuatu di leher. Kok berubah pikiran? Hadiah dari Xiao Ying. Ternyata Kiao Ying memberikan giok itu kepada Qin Xian. Anda tahu, aku akan memberikan kalung giok Qin Yu kepada Nyonya Tua. Aku takut kalah, jadi aku tidak memberikannya. Jadi giok hangat yang dibeli Xiao Ying di Zui Yusuan. Untuk tuan muda kedua ya, tidak heran dia tidak mau memberikannya padaku. Zui Yusuan. Barang-barang di sana tidak murah, loh. Nak, nanti kamu harus bekerja keras. Terima kasih, Xiao Ying.
Tidak pakai uang. Manajer toko bilang kakakku adalah teman baik pemiliknya. Gratis. Xiao Ying berteman dengan pemilik Zui Yuxuan. Aku juga tidak tahu. Kakakku tiba-tiba kenal banyak orang kaya. Xiao Ying. Kau tunggu saja. Selama aku perlahan menanam benih keraguan, saat berita itu keluar, adalah saat kau diusir dari keluarga Qin. Cewek kakak kemarin benar-benar cantik ya. Ada rencana apa malam ini? Banyak uang, terus kenapa? Tuan Qin, bangsawan ibu kota, bukankah tetap saja memakai topi hijau bertumpuk-tumpuk? Kakak tak bisa berbuat apa-apa. Siapa suruh dia masih menjadi Kasim? Ulangi lagi, kita bicara tentang Tuan Qin. Ada urusan apa denganmu? Dunia ini begitu luas, kita tidak boleh bergosip sedikit. Tentu saja kakak ada hubungannya. Dia adalah tokoh utama berita itu. Gadis simpanan yang dibiayai Tuan Qin kedua, menghabiskan uang Tuan kedua, lalu berhubungan dengan pria lain. Siswi baru, bunga sekolah. Sayang sekali dia seorang Kasim. Aduh, bukan kak. Gadis sialan, berani sekali kau memukulku. Berkelahi. Dipukul di mana? Apakah kau terluka? Apakah kau merasa sakit di bagian tubuh manapun? Tidak apa-apa. Dia sebenarnya salah paham tentang kemampuan bela diriku. Apakah aku belum cukup sering menunjukkan kemampuan bela diriku di depannya? Si Yan ya. Kau lihat dulu teman sekelas yang lain. Kenapa berkelahi? Kau tidak perlu tahu. Bisakah kita pergi? Pergi kemana? Kau memukul anakku dan masih berani pergi. Bu. Kinger. Bu. Aku Ning. Kinger dipukul sampai masuk rumah sakit. Aduh, sayangku, hatiku. Aku malah dipukuli sampai babak belur oleh anak sialan itu. Sampai ibu kandungku sendiri pun tak mengenali lagi. Kau. Berhenti. Jangan pergi. Jangan pergi. Jika hari ini kau tidak memberi penjelasan atas kejadian terhadap anakku, siapapun tak boleh keluar dari pintu gerbang ini. Ibu, ini keluarga Qi. Aduh, nak, jangan takut. Keluarga kita, keluarga Song, di ibu kota, juga merupakan keluarga terpandang. Keluarga Qi, keluarga baik, apalah itu. Kita tidak perlu takut. Nak, tenang saja. Ibu pasti akan membantumu hari ini. Ibu ini mau bagaimana? Kau ini siapa terhadap anak durhaka ini? Orang tuanya mana? Urusanmu apa? Tidak apa-apa. Ah, aku mengerti. Ternyata selingkuhan. Bapak, ibu orang tua, perhatikan kesopanan. Sopan. Capsek, anak saya sampai dipukuli seperti ini. Masih suruh saya sopan. Capsek, hari ini bapak, ibu harus memberi penjelasan tentang anak saya. Suruh anak kecil sialan ini minta maaf kepada anakku. Kalau tidak, aku akan menggugat sekolah ini. Sampai sekolah ini bangkrut. Silakan saja gugat. Kalau sekolah ini sampai bangkrut, keluarga Qin akan menanggung semua kerugiannya. Kita pergi. Jangan pergi. Jika hari ini kau tidak berlutut dan meminta maaf kepada anakku, maka aku akan membungkammu. Adalah kamu. Song Baoyu. Kau berani memukulku, membuatku menunggumu sebentar. Kau memang tidak mau mendengarkan. Baru beberapa menit. Lihat saja, masalah besar apa yang sudah kau timbulkan. Anakku sampai dipukuli orang. Kau masih menyuruhku menunggu apa? Kau tahu anakmu menghina siapa? Itu keluarga Qin. Pemimpin keluarga Qin. Keluarga Qin apa lagi? Di ibu kota, keluarga Qin mana lagi? Itulah keluarga Qin-nya. Tuan Qin, maafkan saya. Semua ini karena saya yang gagal mendidik anak saya. Tanpa sengaja telah menyinggung Anda dan keluarga Anda. Mohon maafkan saya. Cepat minta maaf pada Tuan Qin. Kau juga, cepat. Tuan Qin, maafkan kami. Sudahlah. Pergi. Baik. Tuan Qin. Urusan perusahaan kami. Tuan Qin. Xiao Ying. Kenapa berkelahi? Tidak bisa memberitahuku. Perlukah kau laporkan padaku? Aku ingin tahu. Kau tidak perlu tahu. Aku ingin sendirian sebentar. Baik. Kenapa kau langsung memukul orang hanya karena mereka mengkritikmu sedikit? Kau harus memukul orang. Sui Ying. Kau seorang pembunuh. Kenapa kau begitu tidak tenang? Kau belum memikirkan masalah itu dengan benar. Data. Data disusun seperti ini, berani kau serahkan. Tolak, tulis ulang. Iya. Katanya. Bapak sebaiknya melihat berita sendiri saja. Baru-baru ini menerima laporan dari media online. Pewaris Qin Corporation impoten.
Gadis simpanannya berselingkuh dengan pemilik. Kelas atas, benar-benar rendah. Selidiki Kiao Ying, kenapa dia berkelahi dengan teman-temannya di sekolah. Selidiki. Kenapa Kiao Ying berkelahi dengan teman-temannya di sekolah? Iya. Halo, sayang, apa yang harus kulakukan padamu? Saya sudah menemukan alasan Nona Kiao berkelahi di sekolah. Katanya adalah anak laki-laki keluarga Song itu yang menghina Tuan sebagai Kasim. Selidiki siapa yang menyebarkan informasi di internet, lalu selidiki siapa pemilik sebenarnya dari Zui Yusuan. Aku akan segera memeriksanya. Sejak kapan sebenarnya aku sebegitu peduli padanya? Ini riwayat obrolanmu dengan beberapa orang yang memposting, dan ini riwayat transfer uangmu. Apalagi yang ingin kau katakan? Paman kedua, aku tahu aku tak bisa menyembunyikannya darimu. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Kiao Ying itu wanita pemilih. Dia mendekatimu, juga atas suruhan pemilik. Siapa yang memberitahumu? Aku yang menyelidikinya. Video itu bisa menjadi bukti. Apakah kau tahu video itu palsu? Apakah kau tahu? Video itu palsu. Palsu. Ini laporan verifikasi video itu. Tidak mungkin. Dia jelas-jelas bilang video ini asli. Dia siapa? Qin Yu. Karena kau rela meninggalkan masa depanmu sendiri untuk seorang wanita. Baiklah. Qin Jun. Singkirkan cabang keluarga Qin Yu. Dari keluarga Qin. Jangan, paman kedua. Jangan. Itu Kiao Lingling. Dia memberikan videonya padaku, memintaku untuk menyebarkannya. Katanya kau hanya akan melihat skandal dan keburukannya di internet, baru kau akan mengeluarkannya dari keluarga Qin. Aku tidak, semua ini dia yang menyuruhku. Lalu kau tahu tidak? Karena kebodohanmu, perusahaan Qin sudah kehilangan $1 miliar Amerika. Maaf, paman kedua, kumohon, jangan keluarkan aku dari keluarga Qin. Ayahku akan membunuhku. Kiao Lingling ku berikan padamu. Jangan buat aku kecewa. Baik. Dia sebenarnya apa yang membuat Xiao Ying menyukainya? Apakah hanya karena dia muda? Apakah aku sudah tua? Apa? Kau menyuruhku menyerahkan diri. Ibuku dihukum 10 tahun. Apakah kau juga ingin aku dipenjara 10 tahun? Lalu bagaimana jika kau tidak menyerahkan diri? Paman kedua akan mengusirku dari keluarga Qin. Apakah kebebasanku lebih rendah daripada keluarga Qin? Apakah identitas itu penting? Ayu, video itu disuruh orang lain untuk kubuat. Apakah kau pernah berpikir aku dibohongi orang? Kalau gitu, karena saya siapa orang? Dong. Ayu. Aku tidak akan seperti kamu. Aku tidak akan mengkhianati temanku. Baiklah. Aku akan menyerahkan diri, tapi aku harus kembali dulu untuk pamit kepada Nyonya Qin. Ling Ling. Maaf. Jangan bergerak. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Ling Ling, apa yang kau lakukan ini? Kalau mau menyalahkan, salahkan Qin Xian, karena dia yang memaksaku sampai jalan buntu demi Kiao Ying. Xian yang memaksamu sampai jalan buntu. Kau mencariku untuk apa? Usiaku belum sampai 60. Aku belum ingin mati. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Hanya menjadikanmu sandera, agar Qin Xian memberi jalan keluar untukku. Lagi pula, nyawa ibu kandung lebih baik daripada nyawa si kecil Kiao Ying, yang lebih berharga. Kau ingin Xian melawan Xiao Ying? Benar. Kau ingin Xian melawan Xiao Ying? Benar. Maka kau seharusnya menjadikan Xian sebagai sandera. Jika Kiao Ying tidak menyelamatkan Xian, mereka berdua tentu akan menjadi musuh, dan Xian akan berterima kasih padamu, membuatnya melihat dengan jelas. Apapun yang kau lakukan, dia akan memaafkanmu. Apa yang kau katakan itu benar. Tentu saja, mungkin Xian akan menikah denganmu. Bu. Apa? Saya Kiao Ying. Saya mencari Qin Xian.
Saya Kiao Ying, saya mencari Qin Xian. Baik, sebentar. Halo, Tuan Qin, ada Nona Kiao Ying. Baik, saya mengerti. Maaf, Tuan Qin sudah keluar setengah jam yang lalu. Apakah Anda perlu membuat janji temu? Tidak perlu, terima kasih. Ibu. Kiao Lingling, kau mau ngapain? Xian. Jangan gegabah. Asal kau mau jadi sandera untukku, aku akan selamat. Maksudmu apa? Kiao Lingling ingin menculikmu, memasak Kiao Ying untuk menyelamatkanmu. Kalau dia tidak datang, maka kau nikahi Kiao Lingling. Ibu. Ibu gila ya? Bu, ibu gila, nyonya tua, waktunya tidak banyak. Percayalah, tuan muda kedua akan mengerti nanti. Kau minum obat di atas meja itu. Kalau tidak, nyonya tua akan menderita. Jangan sentuh dia, aku minum. Anakku. Tuan Qin kedua, kau akan berterima kasih padaku nanti. Kiao Ying, cepat. Ada apa? Semua salahku karena tidak jeli memilih orang. Kiao Lingling, dia menculikku, mengancam si Yan dan aku. Sudah berapa lama mereka pergi? Sekitar 5 atau 6 menit. Hubungi polisi. Baik. Bagus sekali. Rencana mengorbankan diri telah dimulai. Nenek di mana? Nenek baik-baik saja di rumah. Kau menderita. Kau mau bagaimana? Tuan kedua sejak aku tahu. Kau adalah tuan kedua keluarga Qin sejak awal. Aku selalu ingin menjadi wanitamu. Meskipun tahu kau tak mampu secara fisik, tapi aku tetap ingin menikah denganmu. Tapi sayang sekali, kau malah menyukai Kiao Ying, si buruk rupa itu. Dia jauh lebih cantik darimu. Itu hasil operasi plastik. Kau operasi plastik pun tak seindah dia. Tuan Qin kedua. Kau akan segera tahu. Kiao Ying sama sekali tak pantas. Kau begitu membelanya. Di dunia ini, hanya aku yang pantas menjadi istrimu. Kau sebenarnya ingin apa? Qin Jun kenapa belum datang? Aku sudah memberi Kiao Ying petunjuk. Tunggu dia sampai. Jika dia benar-benar menyukaimu, maka dia akan dengan senang hati mati untukmu. Jika dia tidak mau bagaimana? Lalu, kamu pertimbangkan aku. Ya, kan? Kamu biasa saja, lagi percaya diri. Dari mana kamu merasa aku bisa menyukaimu? Qin Xian, jangan tidak tahu diri. Ini kesempatan terakhirku untukmu. Maukah kau mempertimbangkan aku? Kiao Lingling, kalian Kiao Ying jauh lebih baik darimu. Tapi dia tidak pernah menggunakan pisau untuk memaksa orang lain berpacaran dengannya. Aku tidak peduli. Kiao Ying, bagaimana bisa? Di luar jelas ada yang menjaga. Kau bilang keempat orang pengecut itu. Semua sudah tersungkur. Sekelompok pengecut itu. Bahkan seorang wanita pun tak mampu mereka jaga. Terus bagaimana kalau sudah masuk? Mau menyelamatkan Qin Xian? Ya, kalau begitu, kau sujud dan merangkaklah kemari. Dengan lidahmu. Jilati bersih sepatuku. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Tidak ada seorang pun yang berani membunuh di depanku. Kau menggertak apa? Tunggu kau menyerbu. Aku sudah lama menusuknya sampai mati. Baiklah, hari ini kalian semua memaksaku. Maka aku akan berjuang sampai mati. Nyonya tua benar-benar tidak masuk sekarang. Nona Kiao sudah masuk begitu lama. Kedua tuan tidak akan kenapa-kenapa, kan? Jangan khawatir. Dia bisa mengatasinya. Tanpa mengalami hidup dan mati. Mereka bagaimana? Si Yan Kiao Ying.
Bukannya aku bilang kalian berdua, aku memang terlalu melebih-lebihkan kalian. Ini adalah orang yang paling berkuasa. Ini adalah ahli bela diri terhebat. Bahkan gadis kecil ini pun tak bisa mereka hadapi. Bukankah karena ibu memaksa untuk menyisakan Kiao Lingling? Kalau tidak, mengapa sampai begini? Masih saja disebut strategi. Wah, ini tidak terduga. Siapa yang tahu gadis kecil itu? Segila itu. Bahkan punya bom. Sudahlah, aku yang mau bicara. Aku akan pergi menemui Xiao Ying. Kau berbaringlah sendiri saja. Aduh. Qiao Ying, pelan-pelan. Bagaimana? Sudah agak baikan. Tante tenang saja. Sudah jauh lebih baik. Baiklah, kalian ngobrol saja. Aku ke dokter dulu. Pergi. Hahaha. Kau sudah turun dari tempat tidur. Terus-terusan berbaring itu membosankan. Ada satu pertanyaan yang selalu ingin kutanyakan padamu. Saat itu, kenapa kamu begitu berjuang keras? Kau kira aku tidak punya rencana cadangan? Meskipun bisa bertarung, lalu bagaimana? Bom akan segera meledak. Kalian semua tunggu saja kematian kalian. Qiao Ying. Qiao Lingling. Kalau saat itu, bomnya tiba-tiba meledak, bagaimana? Aku tidak memikirkan banyak hal. Lalu, apa yang kau pikirkan? Aku mengerti satu hal. Ada apa? Aku sudah tahu harus bagaimana. Ayo kita bersama. Benarkah? Tapi pertanyaanmu padaku tidak penting. Setelah kita bersama, kita pikirkan pelan-pelan.